Shalom saudara yang dicintai Tuhan. Di dalam kehidupan kita, ada satu garis pemisah yang menentukan segalanya. Apakah kita hidup sebagai orang-orang yang mencintai dosa, atau murid yang rindu untuk selalu hidup mencerminkan kekudusan Allah? Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kita hidup dengan banyak orang yang memiliki karakter, preferensi, dan kebiasaan yang berbeda. Secara psikologis misalnya, ada orang-orang yang introvert dan ada orang-orang yang extrovert. Mereka yang introvert mendapatkan energi ketika sendirian, sedangkan mereka yang extrovert merasa lebih hidup saat berada bersama dengan orang lain. Secara kebiasaan, ada orang yang lebih suka bersaat teduh setelah bangun tidur, atau justru malam sebelum tidur. Alasannya tentu bisa bermacam-macam. Selain itu, dalam preferensi cara makan misalnya, ada yang suka makan bubur diaduk, tapi ada juga yang suka makan bubur tidak diaduk dan dibiarkan begitu saja. Setiap perbedaan ini menunjukkan keunikan dan cara hidup yang berbeda. Perbedaan ini tentu tidak salah dan justru memperkaya relasi kita dengan orang yang ada di sekitar kita. Masalahnya, saudara, ada perbedaan yang perlu kita waspadai sebagai anak Tuhan, yaitu hidup di dalam dosa atau hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam Tuhan akan membawa kita semakin dekat dengan Allah dan karakternya yang kudus. Sedangkan hidup di dalam dosa membawa kita semakin mencintai dosa dan justru menjauh dari Tuhan. Itulah mengapa, saudara, setiap hari kita membutuhkan firman Tuhan untuk selalu membangkitkan kepekaan kita akan bagaimana seharusnya kita hidup di hadapan Allah. Mari saat ini kita bersama-sama melanjutkan perenungan kita dari kitab Mazmur dan kita membuka Mazmur pasal yang kelima ayat 1 sampai yang ke-13. Saya akan membaca dalam versi terjemahan baru yang kedua. Untuk memimpin biduan dengan permainan suling Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Dengarlah jeritanku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamu-lah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku membentangkan isi hatiku kepadamu, dan aku menunggu-nunggu. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan pada kefasikan. Orang jahat akan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu karena seteruku. Ratakanlah jalan-Mu di depanku. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur. Batin mereka penuh kebusukan. Kerongkongan mereka seperti kubur terenganga. Lidah mereka penuh kelicikan. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka. Sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Biarlah semua orang yang berlindung padamu bersuka cita. Biarlah mereka bersorak-sorai selama-lamanya. Biarlah Engkau menaungi mereka, sehingga yang mengasihi namamu bersukaria karena Engkau. Sebab Engkau memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau melindungi dia dengan kerelaan-Mu seperti perisai. Saudara, Mazmur 5 ini adalah doa Daud saat ia memohon pertolongan Tuhan. Kemungkinan saat itu ia sedang menghadapi musuh-musuh yang mengancam dia. Maka dari itu, dia berdoa agar Allah menjatuhkan hukuman kepada mereka. Meskipun terdengar seperti permohonan balas dendam, Daud sebenarnya hanya menghendaki supaya perjanjian dengan Allah ditegakkan, dan dia mau menekankan karakter Allah, yaitu kekudusannya. Kekudusan Allah di sini punya dua konsekuensi, yaitu berkat dan kutuk. Allah Yahweh dan dewa-dewa di zaman itu berbeda, saudara. Dewa tetap dianggap kudus oleh orang-orang kafir di zaman itu, meskipun mereka bisa melakukan kejahatan.
Sedangkan kekudusan Allah berarti dia sempurna dan dia bebas dari segala kenajisan. Di ayat yang kelima, kalau kita pelajari versi aslinya, Daud juga sebetulnya seperti ingin berkata bahwa kejahatan bahkan tidak bisa menghampiri atau menjangkau Allah. Saking sucinya dia. Dalam Mazmur pasal yang kelima, orang yang hidupnya ada di dalam Tuhan akan menikmati berkat dan masuk ke dalam rumahnya, atau berarti hadirat Tuhan. Seperti yang dikatakan di ayat yang ke-6. Mereka juga menikmati pimpinan Tuhan di dalam hidupnya, sama seperti apa yang Daud minta di ayat yang ke-9. Nah saudara, apa tanda dari orang yang hidup di dalam Allah? Di ayat yang ke-6, orang yang hidupnya di dalam Tuhan ditandai dengan kerinduan menyembah Tuhan dan memiliki rasa takut akan Dia. Saudara, hidup di dalam Tuhan itu bukan sekedar jadi Kristen secara agama, tetapi membiarkan Dia hadir sebagai pribadi yang paling berkuasa di kehidupan kita. Menyembah Allah berarti menjadikan Dia yang paling berharga di dalam hidup kita, sehingga kita menjadikan Dia teladan di dalam hidup kita. Jangan pikir kalau saudara sudah punya KTP dengan tulisan Kristen, itu berarti saudara sudah pasti hidup di dalam Tuhan. Belum tentu, saudara. Sebaliknya, hidup di dalam dosa hanya akan mendatangkan penghukuman yang mengerikan. Di dalam ayat 10 sampai yang ke-11, Daud menceritakan pengalamannya berhadapan dengan musuh yang kemungkinan besar adalah seorang pemfitnah. Dia berdoa agar mereka menanggung kesalahan mereka karena mereka memberontak terhadap Allah. Kalau kita perhatikan atau kalau kita baca secara seksama, mereka mungkin tidak secara langsung melawan Allah. Tapi bukankah ketika seseorang terus menyakiti sesamanya, dia sebenarnya sedang melawan Allah? Bukankah ketika kita misalnya terus-menerus menjatuhkan atau merendahkan orang lain, kita sebetulnya sedang memberontak terhadap Allah? Daud di sini tidak sedang mengajarkan kita tentang balas dendam, karena Yesus sudah memanggil kita untuk mengasihi musuh. Firman Tuhan melalui Mazmur ini justru mengajarkan bahwa Allah itu mencintai kebenaran dan Allah sangat membenci kejahatan. Nah saudara, kalau sekarang kita ditanya, menurut saudara, siapakah kita ini? Saat Kristus menyucikan kita di atas kayu salib dan Roh Kudus tinggal di dalam kita, maka hidup di dalam Allah adalah kehidupan yang kita jalani. Pertanyaannya, apakah itu benar-benar tercermin melalui hidup kita? Saat kita ada atau hadir di pekerjaan, studi, lingkungan rumah, atau keluarga di mana kita berada, apakah orang-orang bisa melihat kekudusan Allah dari hidup kita? Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-8 berkata bahwa memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Saudara, mari kita belajar untuk menghidupi identitas kita sebagai anak-anak terang. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan anugerah Allah yang akan senantiasa memampukan dan menguatkan kita. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ketika kami melihat kekudusan-Mu, kami sadar bahwa hidup kami penuh dengan dosa dan kejahatan. Kami bersyukur kalau Tuhan telah menyelamatkan kami, tetapi kami juga sadar bahwa kami seringkali masih hidup di dalam cara hidup kami yang lama, dengan pikiran, perbuatan, dan perkataan yang masih mencerminkan hati kami yang jahat. Maka dari itu ya Tuhan, tolong kami untuk boleh hidup sebagai anak-anak terang, untuk boleh sadar akan identitas kami, untuk boleh mengenal status kami sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan telah menangkan melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Biarlah kekudusan itu bukan hanya menjadi label yang kami kenal ketika kami mengenal Tuhan, tetapi sesuatu yang kami terus kejar dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan, ketika mungkin kami juga mempunyai hal-hal tersembunyi yang orang lain tidak tahu, yang mungkin tidak menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang boleh memampukan. Kiranya pengorbanan Kristus juga boleh mengingatkan kami untuk terus mengalami transformasi dari Tuhan. Dan biarlah kami juga boleh terus bersandar kepada anugerah Tuhan yang menguatkan kami dan mengubahkan kami. Tolong kami ya Tuhan,
Kami sadar di dalam masa pengudusan yang panjang ini, kami membutuhkan anugerah dan kekuatan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.